paling terpenting sebelum kita memutuskan untuk berbisnis, bisnis jaringan, ada beberapa pilihan yang menjadi bahan pertimbangan kita, teman-teman. Yang pertama, pilihlah produk. Produk itu benar-benar luar biasa karena ada akad jual belinya, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, produknya pun pilihlah produk yang kita gunakan setiap hari. Sampai tua, sampai meninggal dunia. Kopi, teman-teman. Bukan kopi ranjang, bukan kopi kasur, kopi kelambu, bukan seperti itu. Tapi pilihlah kopi yang benar-benar kita konsumsi setiap hari sampai meninggal dunia. Bukan kalung kesehatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah bisnis yang untuk jangka panjang, ya. Bukan bisnis yang 1% per hari, 2% per hari, 3 bulan lagi hilang, ya. Yang ada hancur nama kita ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi pilihlah produk yang benar-benar kita gunakan untuk selama-lamanya sampai tua, sampai meninggal dunia, kopi, ya seperti itu. Nah, baik, di sini ya, selamat datang seminar bisnis anti resesi dan anti pandemi seperti itu. Jadi tidak pengaruh. Mau ada resesi, mau ada pandemi itu nggak ngaruh. Ya, kita cari bisnis yang berkepanjangan. Ya. Nah, kita akan membahas sama-sama ya untuk belajar bersama-sama begitu besarnya, begitu dahsyatnya bisnis ini. Ya. Oke, ini kita akan belajar kupas tuntas bagaimana kita bisa ngopi dibayar mahal. Ya, sorry. Ini kita ini yang membuat saya nggak bisa tidur ya ketika mendengarkan kata ngopi dibayar mahal, karena saya sudah lebih dari 10 tahun ngopi tapi nggak pernah dibayar. Yang ada saya semakin susah, semakin kere seperti itu ya, kita nggak pernah dibayar. Tapi ini yang buat saya penasaran bagaimana sih caranya ya bisa ngopi saya itu dibayar. Nah ini ya, kita manusia normal pada hakikatnya itu harus memiliki impian. Ada impian, ada cita-cita. Orang yang tidak punya impian, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, hanya orang yang sudah meninggal atau yang di liang lahat seperti itu. Tapi kalau orang yang masih hidup, masih punya nafas, pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan, tetapi berbeda-beda setiap orangnya ya. Jadi jangan sampai kita hanya menjalani kehidupan itu pasrah. Pasrah itu dalam artian setiap kita mengalami setiap tahunnya ada bulan Ramadan ya, Idul Fitri, itu keadaan kita nggak pernah berubah ya. Roda kita nggak pernah berputar di bawah, terus nggak pernah berputar ke atas. Gimana sih rasanya bisa rodanya di atas seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai pasrah menghadapi hidup ya, selalu ada solusi ya, selalu ada jalan keluar seperti itu. Apa sih impian kita? Impian apa yang ingin kita capai ya? Memiliki usaha sendiri ya, membahagiakan keluarga dan orang tua, menikah bagi yang single yang belum menikah, memiliki rumah idaman, memiliki mobil ya, pendidikan anak sampai lulus kuliah ya, itu juga cita-cita bagi orang tuanya ya, ingin supaya anaknya sukses ya. Beribadah, berangkat ke tanah suci, umroh dan juga haji itu juga impian banyak orang ingin berangkat ke tanah suci ya. Melunasi hutang ya, bagi yang punya hutang itu juga impian karena setiap orang berbeda-beda impiannya. Membantu orang lain dengan infak atau sedekah ya. Dan masih banyak impian di luar sana ya, yang dalam waktu dekat ini kan tanggal berapa 29 Juni kan ada lebaran haji, ada impiannya ingin memiliki hewan ternak, usahanya ingin hewan ternak, boleh seperti itu. Impian macam-macam seperti itu ya, bebas. Mau beli sawah, mau punya sawah, mau beli buat rumah panti asuhan, boleh, bebas macam-macam. Tapi yang jelas selama kita masih hidup, kita harus punya impian, punya tujuan, punya goals yang harus dicapai. Kenapa? Karena impian ini yang selalu setiap harinya membuat kita menjadi semakin semangat untuk kita apa? Untuk kita beraktivitas, untuk kita action, untuk kita bekerja seperti itu. Tapi kalau nggak ada tujuan, itu kita tidak punya semangat, tidak punya spirit. Ya. Cara untuk kita bisa mencapai impian kita adalah yang pertama hidup hemat, merubah gaya hidup kita. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan penghasilan dengan cara berbisnis, berdagang, berniaga. Ya, karena 9 daripada 10 pintu rezeki itu adalah berniaga atau berdagang ya, no riba ya.
Yang ketiga adalah the power of sedekah, kekuatan sedekah kita jangan melupakan. Besar kecilnya sedekah itu kita tidak tidak terlalu ini. Yang penting kita punya niat, ya, punya niat yang baik, punya hati yang ikhlas untuk kita bersedekah seperti itu ya. Jadi ketika kita bersedekah, jangan mengharapkan oh nanti sedekah saya ini, ikhlas saja seperti itu, ya. Kapan nanti doa kita dijawab? Ya kita nggak tahu. Itu waktunya Tuhan, kita udah nggak ngerti rencananya, ya. Oke, seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjut lagi. Kenapa kita berbisnis? Ya, karena tidak selamanya kita mampu untuk bekerja. Tadi sudah ditayangkan video oleh Pak Yopi ya. Karena nggak selamanya kita sehat. Karena kita nggak tahu kapan kita masih dibutuhkan, diperlukan oleh perusahaan tempat kita bekerja sekarang. Karena nggak tahu kapan di PHK, kapan dimutasi, dan tidak selamanya kita berumur muda. Ketika kita tidak terjadi apa-apa dengan perusahaannya, ya, tapi kita sudah waktunya untuk pensiun. Jadi jangan sampai ketika pensiun, saya mau minta duit sama anak. Ingat, anak itu bukan dana pensiunmu, bukan. Ya, kita seringkali lupa anak sudah menikah dengan orang lain. Ketika kita mau minta duit itu sudah nggak enak karena mereka sudah berkeluarga. Jadi pengeluaran yang sudah dikeluarkan itu harus komunikasi. Ya, harus ada komunikasi, dan juga kita sebagai orang tua misalnya yang sudah pensiun, lebih baik kita ngasih daripada harus nunggu anak, nunggu bulanan, nanti kalau belum transfer ditanya lagi gimana nak udah transfer belum, nggak enak seperti itu ya. Jadi lebih baik kita punya penghasilan sendiri ya. Dan penghasilannya itu jangan nunggu nanti bisnisnya, jangan nunggu pensiun, tetapi mulai dari sekarang. Ya, bisnis yang bisa dikerjakan paruh waktu di sela-sela kesibukan kita bekerja, malamnya kita bisa bisnis atau bisa usaha ya. Nah, kenapa kita memilih untuk berbisnis? Karena bisnis itu nggak ditanya usianya berapa, ya, nggak ditanya ijazahnya, nggak ditanya pengalaman, tidak perlu buat lamaran-lamaran, tidak perlu interview. Waktunya fleksibel, bebas, penghasilannya unlimited, tidak terbatas. Ini namanya bisnis atau usaha, ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bisnis yang seperti apa? Bisnis yang seperti bagaimana? Karena kita semua tahu, ya, Indonesia baru mengalami pandemi, ya. Dan juga zaman sekarang 2023, Indonesia mengalami resesi keuangan, resesi ekonomi global. Ya, jadi boro-boro kita mikirin untuk bisnis, sekarang kita buat makan aja sudah syukur, alhamdulillah setiap hari. Jadi jangan aneh-aneh mikirin bisnis, mikirin apa gitu. Ya, ini banyak orang-orang di Indonesia selalu berpikir seperti ini, ya. Karena apa? Ya keadaan ekonominya seperti ini. Semuanya sedang terpuruk, semuanya sedang mengencangkan ikat pinggang. Ya, semuanya sedang keadaan ekonominya sedang minus seperti itu. Jadi kalau untuk memulai sebuah bisnis yang aneh-aneh, ya nantilah, nggak dulu, ya. Nah, ternyata ada sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi, tidak pengaruh resesi, dan tidak pernah ada matinya. Karena kita semua sudah tahu ketika ada PSBB, PPKM, semuanya ditutup, kita nggak boleh pergi kemana-mana, ya, itu ada satu bisnis yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ada matinya, yaitu kopi. Ya, ngopi itu nggak pernah ada musimnya, nggak pernah ada tanggalnya. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, ya kan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh, itu nggak ada. Mau hujan, mau panas, nggak ada. Ya, seperti itu. Apalagi ketika sedang tidak punya uang, makin kenceng ngopinya. Ditanya istri gimana, sudah dapat pekerjaan, belum, stres, ngopi lagi, ya seperti itu. Daripada kita mikirin bisnis sambil ngopi, mendingan kita bisnis kopi ya. Oke, orang merokok itu pasti ngopi, orang ngopi belum tentu merokok. Karena itu pangsa pasar bisnis kopi jauh-jauh lebih besar. Nah, cara cerdas untuk meningkatkan penghasilan kita, jutaan, puluhan juta, ratusan juta per bulan hanya dengan ngopi. Ya, ini yang membuat hati saya dag-digdug. Ini yang membuat pikiran saya, kalau misalnya orang-orang ditanya, habis nyobain kopi enak ya, habis nyobain nih, Pak, kalau habis nyobain kopi enak, saya nanti nggak bisa tidur gimana, ya kan? Nah, saya ngomong, Bapak atau Ibu, Bapak Ibu itu nggak bisa tidur bukan karena minum kopi, tapi nggak bisa tidur karena ini.
Karena bagaimana ngopi bisa dapat jutaan, puluhan juta, ratusan juta per bulan. Nah, ini yang membuat saya nggak bisa tidur, bukan karena kopinya nggak ngaruh. Yang membuat deg-degan ini, ya bisa ratusan juta, puluhan juta, nggak usah ratusan deh, jutaan aja, misalnya bisa 6 juta, 8 juta, itu sudah syukur alhamdulillah, Pak. Caranya gimana? Saya ini tukang ngopi, Pak, sehari bisa 3 kali, 4 kali, tapi nggak pernah ada yang ngebayar, ya di warungnya teteh, misalnya warungnya si mbaknya di ini ya, nggak pernah ada yang ngebayar, Pak. Saya bayar terus. Nah, ini bisa jutaan, puluhan juta. Gimana caranya? Ya ini. Jadi ketika kita diberikan informasi seperti ini dan malamnya nggak bisa tidur, ya udahlah, langsung tanya orang yang memberikan informasi ini. Ya, jadi jangan kelamaan. Oke, sebentar. Nah, alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan PT FUN, fokus untuk negeri. Ya, ini asli dari dalam negeri, ya, dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, visi dan misinya PT FUN adalah untuk meningkatkan ekonomi umat supaya semua orang itu yang tidak punya penghasilan, yang sedang di PHK, yang sedang nganggur, itu bisa punya penghasilan. Ya, terutama orang-orang yang tadi yang suka ngopi, yang suka ngerokok, ya nggak ada penghasilan. Nah, ini bisa punya penghasilan. Jadi hobi ngopinya dibayar seperti itu. Ini adalah company profile daripada PT FUN, ya. Alamatnya di Rawasari, Kelurahan Mulyasari, Jatinegara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah legalitas daripada SIUPL, ya, Kemendak ini. Surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Ini adalah sertifikat keanggotaan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, PT Fokus untuk Negeri. Nah, ini adalah sertifikat halal ya daripada MUI, ini sudah keluar ya, alhamdulillah kita sudah sertifikat halalnya sudah keluar. Ini juga daripada BPOM ya, CPPOB ya, cara produksi olahan yang baik ya, ini yang dikeluarkan oleh BPOM seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi sudah memenuhi syarat semua untuk pengolahannya. Kopi enak ya, PT FUN kopi enak. Nah, ini PT FUN atau Fokus untuk Negeri mempersembahkan kopi enak ya. Nah, ini adalah contoh ya daripada kemasan kopi enak ya, ini contoh kemasannya. Ya, ini contoh kemasan kopi enak. Jadi ada 2 kemasan, 1 box 50 saset dan 1 box 25 saset. Nah, ini kopi enak adalah kopi hitam murni, robusta ya, pahit tanpa gula. Ya, 1 sasetnya adalah berat bersihnya adalah 6 gram, kurang lebih 6 gram. Ya. Nah, kopi hitam sendiri itu ada 2 jenis, ada robusta dan juga arabica. Jadi untuk kopi enak itu adalah kopi arabica, kopi robusta murni. Kopi enak adalah kopi robusta murni. Jadi robusta itu lebih cenderung dominan ke arah pahit dibandingkan ke arah asamnya. Tetapi untuk kopi arabica itu lebih dominan ke arah asam dibandingkan dengan ke arah pahitnya seperti itu. Jadi dengan kata lain, kopi enak ini lebih aman untuk penderita-penderita asam lambung yang punya riwayat atau gejala MAH. Jadi sangat aman ya, karena kandungan rasa ininya, kandungan rasa asamnya itu tidak terlalu dominan, hanya sedikit saja seperti itu. Nah, ini manfaat daripada kopi enak ya, meningkatkan daya ingat, mencerdaskan, mengandung antioksidan, meningkatkan fokus dan kewaspadaan, mengandung vitamin dan mineral, membersihkan perut, membantu menurunkan berat badan, menjaga organ hati, meminimalisir risiko penyakit jantung, mengurangi risiko diabetes ya, ini sudah sangat banyak sekali testimoninya untuk diabetes ini ya. Membantu mencegah penyakit kanker dan juga membantu mencegah kantong kering kita. Seringkali penyakit itu datang dan penyakit itu timbul di dalam diri kita akibat daripada kantong kering atau dompet kosong, dompet kempes seperti itu ya. Jadi segeralah, jadi jangan sampai dompetnya itu kosong, karena dari dompet kosong masuk ke pikiran, pikiran baru jadi penyakit ya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kita bisnis kopi? Karena sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi, tidak pengaruh resesi, tidak ada matinya. Ya, target market pasarnya sangat besar. Bukan bisnis musiman karena sudah ada dari zaman dahulu. Sudah menjadi kebutuhan setiap hari dan ada di setiap dapur
masyarakat Indonesia. Di dapurnya ada nih. Wah, ya pasti ada seperti itu. Ya. Silaturahmi dimulai daripada kopi, menyehatkan tubuh atau detox terjangkau masuk ke semua kalangan. Kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, semuanya masuk, semuanya ngopi. Dan dengan adanya kopi, suasana menjadi cair. Ya, dengan adanya kopi, kita tidak membanding-bandingkan, oh ini latar belakangnya apa, pekerjaannya ini enggak, tapi kopi bisa mencairkan suasana seperti itu ya. Terus apa lagi, bisa dikonsumsi sendiri, dijual dan diecer ke warung-warung. Nah, peluang usaha ya menjadi mitra ya, karena kita di sini sistemnya kemitraan. Menjadi mitra Kopi Enak, penghasilan minimal 6 juta per bulan, masih ditambah lagi dengan reward jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih dari 300 juta. Ketika kita melihat sebuah peluang yang sangat besar ini, dahsyat. Ketika kita melihat informasi ini, ya sangat luar biasa. Melihat informasi ini sangat luar biasa sekali. Tetapi orang begitu sudah melihat penghasilannya besar, langsung orang itu akan ketakutan dengan yang namanya modal. Ya, jadi berapa sih modal yang diperlukan untuk kita bisa menjadi mitra daripada Kopi Enak atau mitra daripada PT Fun? Ya, 1 juta? Bukan. Waduh Pak, bahaya kalau 1 juta terus saya pakai buat gabung sebuah bisnis, ini istri saya bisa marah Pak. Saya pasti bisa diusir malam ini, nggak tidur di rumah, bisa tidur di depan pakai bantal ya. Bukan, ya. 1 juta bukan, 500.000, salah, 250.000, apalagi masih sangat kemahalan. Jadi berapa sebenarnya modalnya untuk kita bisa bergabung menjadi mitra daripada Kopi Enak, bermitra dengan Kopi Enak? Ya, betul sekali, hanya 100.000, satu kali saja selamanya, sangat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi kalau 100.000 ya, kita nggak perlu nanya istri, nggak perlu nanya suami dulu, nggak perlu nanya anak dulu, nggak perlu nanya cucu dulu, seperti itu ya. Karena kenapa kita nggak perlu nanya istri? Istri aja pulang tiba-tiba sudah bawa teflon, sudah bawa panci, sudah bawa apa, itu nggak pernah ngomong seperti itu, tiba-tiba bawa. Tapi 100.000 ini ya bisa menjadi berkali-kali lipat, bisa menjadi jutaan, puluhan juta, ratusan juta, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara dapat penghasilan yang juta-jutaan tadi? Masuk akal nggak? Ya. Nah, marketing plan, penghasilan, income. Ya. Nah, ini kita ada ini ya pilihan paket ya di sini ya. Yang pertama adalah premium ya, itu 175.000 dapetin 2 box. Satu boxnya 50 saset berarti 100 saset. Ya, yang kedua RO atau repeat order 155.000 dapatkan 2 box ya. Satu boxnya 50 saset berarti 100 saset ya. Untuk paket joinnya itu ada 2 premium dan juga basic ya. Basic itu 100.000 mendapatkan 1 box yang kemasan kecil ya, kemasan kecil. Ya, ini kemasan kecil seperti ini ya, 1 box 25 saset ya. Nah, terus kalau misalnya sudah terlanjur gabung yang basic, kita bisa upgrade ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah zonasi ya. Jadi zonasi berdasarkan tempat tinggal. Zona pertama itu adalah Pulau Jawa, all Pulau Jawa, Madura, Bali plus Lampung. Jadi di Sumateranya plus Lampung ya. Lampung secara keseluruhan ya, bukan hanya Bandar Lampung tapi secara keseluruhan. Nah, ini nilai joinnya ya premium sama ya dengan Pulau Jawa 175, basic 100, RO 155, upgrade 100. Yaitu zona pertama. Zona kedua adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, plus NTB, Nusa Tenggara Barat. Ini masuk di zona 2. Zona 2 itu apa? Zona 2 itu dari harga yang normal seperti itu ditambah 5.000 per boxnya. Ya. Jadi harga jualnya di sana 185 untuk premium. Untuk basic 105, untuk RO 165, untuk upgrade 105. Ya, ini zona 2. Zona 3 di sini meliputi Papua, NTT, Maluku. Ada zona 3. Ya. Di sini kalau untuk di zona 3 itu ditambahkan 10.000 per boxnya. Nah, jadi untuk premium itu harga join ya untuk bergabung jadi mitra di wilayah tersebut, di wilayah Papua, NTT dan juga Maluku senilai 195 karena kita mengingat daripada ongkos kirimnya. Ya, jadi seperti itu.
Yang basic itu adalah 110, yang RO itu 175, yang upgrade itu 110, yang upgrade 110. Kita lanjut ya. Ketika kita bergabung menjadi mitra daripada Kopi Enak, ada 7 penghasilan atau ada 7 bonus yang diberikan. Referral atau sponsor, pasangan ya atau pengembangan daripada grupnya. Yang ketiga reward. Yang keempat repeat order pribadi, yang kelima repeat order tim atau unilevel, yang keenam reward repeat order, yang ketujuh royalti omset nasional. Nah, ini dibagi menjadi 2. Kenapa? Karena setiap orang kemampuannya itu tidak sama. Ya, kalau digabungkan boleh, alhamdulillah ya. Di plan A ini lebih fokus kepada apa? Pengembangan kemitraan atau pengembangan mitra bisnis ya, atau mitra bisnis atau franchise atau reseller seperti itu. Ada 3 penghasilan di sini, referral atau sponsor, yang kedua pasangan atau grup, yang ketiga reward. Nah, yang pertama ada referral. Ketika kita bergabung paketnya basic yang 100.000 tadi, kita mereferensikan orang lain basic juga, kita dapat 20.000. Ketika kita bergabung paket basic, ya, setelah itu orang yang kita referensikan, orang yang kita kenalkan paket premium, kita mendapatkan 20.000. Ketika kita paket premium yang gabung basic, itu kita mendapatkan 20.000. Ketika kita gabungnya premium dan yang daftar juga premium, kita mendapatkan 25.000. Ya. Penghasilannya dibayarkan harian, ditransfer minimal 50.000. Tidak terbatas untuk referensi berapapun, ya tidak terbatas untuk referensi berapapun juga seperti itu. Ya dibayarkan harian kecuali hari libur atau hari Minggu ya seperti hari ini. Kalau mau mencairkan berarti nunggu besok ya. Oke, itu yang pertama ya untuk referral atau sponsor ya. Yang kedua di sini adalah bonus pasangan. Baik basic maupun premium kita bonus pasangannya sama, satu pasang 10.000. Pembedanya adalah di potensi penghasilan ya. Untuk basic itu maksimalnya adalah 5 pasang per hari atau 50.000 per hari ya, berarti 1,5 juta per bulan kalau dikalikan 30 hari ya. Sedangkan untuk premium itu berapa kali lipat? 4 kali lipatnya daripada basic ya. Ini 20 pasang per hari atau 200.000 per hari berarti 6 juta per bulan. 6 juta per bulan sudah di atas daripada UMR ya, ini sangat layak diperjuangkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang dimaksud dengan bonus pasangan itu apa, Pak? Karena di sini Kopi Enak sistem pemasarannya menggunakan sistem jaringan ya, network jaringan binary, membina 2 tim, kiri dan juga kanan ya. Contoh, ketika saya bergabung, saya daftarkan istri saya. Ini contoh. Tapi sebaiknya ya kita mendaftarkan keluarga dulu sebelum orang lain ya. Kita dapatkan bonus sponsor 20.000 saya. Setelah itu saya masukkan lagi anak saya. Saya mendapatkan bonus sponsor sebesar 20.000. Nah, setelah terjadi 1 orang di tim kiri, 1 orang di tim kanan, kita mendapatkan tambahan bonus lagi, tambahan penghasilan lagi sebesar 1 pasang atau 10.000. Sehingga totalnya adalah 20.000 tambah 20.000 tambah 10.000. Ketemunya adalah 50.000. Nah, 50.000 ini sudah bisa dicairkan ke rekening kita. Ya, tetapi di sini ada biaya ya. Jadi biaya untuk admin, untuk pajak dan juga untuk infak. Totalnya adalah 11%. Jadi ketemunya 50.000 ketika dicairin berarti 44.500 seperti itu ya. Kita harus tertib pajak. Oke, lanjut. Nah, ini ya, kalau kita terlanjur gabungnya paket basic ya, kita bisa nggak upgrade? Bisa ya, kita upgrade ke paket premium ya, dengan biayanya sebesar 100.000 kita mendapatkan 1 box Kopi Enak yang besar, yang seperti ini ya, yang besar seperti ini. Oke, kita lanjut ke reward ya. Fund leader 1 ya, 100 tim kiri, 100 tim kanan, kita mendapatkan tambahan 500.000. Ini bukan kerja sendiri, tetapi ini bersama-sama atau berjamaah. Ya, di luar daripada bonus yang 20.000 dan 10.000, kita dapat tambahan lagi 500.000 seperti itu. Setelah itu masuk fund leader 2, 250, kita mendapatkan 1 juta. Ya, fund leader 3, 500, kita mendapatkan 3 juta. Nah, yang sangat luar biasanya adalah di sini tidak ada reset omsetnya. Jadi terus diakumulasi ya, terus diakumulasi dari
100 ke 250 tinggal nambah 150. 250 ke 500 tinggal nambah 250. Seperti itu. Jadi apa? Cepat tercapai. Dari 250 ke 500, waduh berat Pak, saya harus ngumpulin 250 orang. Itu kalau kita kerjanya sendiri. Tapi kalau kita kerjanya berjamaah, dari 250 orang yang sudah ada, masing-masing hanya mengenalkan kepada satu orang saja. 250 orang yang lama dengan 250 orang yang baru digabungin jadi 500. Seperti itu. Jadi itu enggak sampai hitungan berhari-hari, hanya beberapa hari saja seperti itu ya. Oke, Fund Leader 4, 1000 kita mendapatkan 6 juta, Fund Leader 5, 5.000 kita mendapatkan 30 juta, Fund Leader 6 itu 10.000 mendapatkan 75 juta, Fund Leader 7 30.000 mendapatkan 200 juta. Totalnya adalah 315 juta dan bisnis ini modalnya hanya 100.000. Ya, ingat 100.000. Jadi kalau kita cerita banyak orang di luaran sana ngomong kalau bisnis mau penghasilannya cuannya untungnya ratusan juta, ya modalnya harus miliaran. Jadi kalau kita mau untung besar, ya modalnya harus besar seperti itu. Itu kan kata orang di luaran sana. Kenyataannya apa? Modal besar, ya seringkali belum tentu balik modal ya. Balik modal aja sudah untung, sudah syukur alhamdulillah. Seringkali apa? Nyangkut. Seringkali apa? Gantung. Resikonya terlalu tinggi ketika kita mengeluarkan usaha atau bisnis yang modalnya misal 10 juta atau 100 juta ya. Kalau misalnya nggak balik bagaimana? Ya sudah gigit jari kita. Tetapi kalau di Kopi Enak dengan modal 100.000 ya, dengan kita punya niat yang baik ya, kita ikhtiar yang baik, kita mendapatkan 300 juta seperti itu ya. Itu yang sangat luar biasa bisnis tanpa resiko ya. Kalau gagal gimana? Ya kalau gagal resikonya ngopi ya seperti itu. Kalau ngopi gimana? Itu sudah kegiatan kita semua sehari-hari ngopi seperti itu. Jadi jangan banyak mikir mau bisnis mau usaha apa, ya sudah bisnis kopi aja ya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah Pak, bagaimana kalau kopinya habis? Kalau saya mau beli lagi bagaimana? Apakah dapat bonus lagi? Dapat ya. Ketika kita melakukan pembelian yang kedua, di sini kita dapat bonus lagi. Ada repeat order pribadi, repeat order tim atau unilevel, reward repeat order dan juga RON, royalty omset nasional atau gajian bulanan ya. Nah, di sini harga repeat order di sini adalah 155.000. Kita mendapatkan 2 box yang ukuran besar. 2 box yang ukuran besar seperti ini. Berarti 100 saset ya. Lebih ekonomis, satu boxnya 77.000. Ya, di sini tidak menambah usaha, tidak perlu masukin data, tidak perlu masukin ini seperti itu karena ini nggak menambah usaha. Kita dapat tambahan lagi cashback sebesar 5.000 per satu kali kita melakukan RO. Nah, untuk repeat order ini dibayarkannya secara bulanan. Jadi kita penghasilan harian ada, bulanan ada ya. Keren, luar biasa. Nah, bagaimana ketika kita mau jual eceran? Nah, tadi kan harga RO 155, berarti satu boxnya 77.500. Nah, kita kalau mau dijual kepada penikmat kopi, ya, tapi dia tidak mau jalankan bisnisnya, nah, di sini tertera harganya 120.000 nih, ya, tertera ya. Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, 120.000 tertera. Jadi kalau modalnya 77.000, kita jual 120.000 ya. Kita udah dapat untung 42.500. Karena setiap orang ada yang sukanya jualan, boleh, nggak salah. Jadi Kopi Enak mau mengembangkan jaringan itu bonusnya besar, mau jualan eceran juga bonusnya besar, mau dikombinasi keduanya, ya itu syukur alhamdulillah ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau jualnya sasetan bagaimana? Contoh 10.005, berarti satu sasetnya 2.000. Ya dikurangi modal 1.500, berarti kita keuntungannya adalah 22.500. Tapi kita kalau mau jual 10.004, berarti keuntungannya adalah 47.500 ya. Jual aja ke ojol-ojol. Setiap kali kita ketemu ojol, setiap kali kita ketemu tukang tahu, setiap kali kita ketemu tukang becak, kuli bangunan, supir siapapun itu, ya, kita jual aja seperti itu nih 5.000, 10.000-an seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke repeat order team atau unilevel. Ini yang sangat luar biasa ya. Generasi 1, orang yang kita kenalkan langsung, itu namanya generasi 1. Kita dapat 5.000 per tim. Jadi orangnya yang melakukan repeat order itu mendapatkan 5.000, kita sebagai leadernya juga dapat 5.000.
Sangat luar biasa ya. Nikmat mana yang kau dustakan? Dahsyat luar biasa. Dan tiap orang nggak dibatasi melakukan RO. Generasi 2-6 kita dapat 2.000 per satu kali tim melakukan RO. Generasi 7-20 kita mendapatkan 1.000 per satu kali tim melakukan RO. Nah, ini yang perlu diingat. Kita di sini berdasarkan jalur sponsorisasi. Jadi ketika tidak di jalur sponsorisasi berarti tidak masuk di dalam timnya, ya, tidak masuk di dalam bonus repeat order team. Berlaku sistem pass up, jadi akan naik sampai ketemu ada leadernya yang tidak melakukan RO atau yang melakukan RO sampai di atasnya terus naik, ya. Tidak harus seimbang, ini yang luar biasanya ya. Jadi bonus unilevel ini mau kaki gajah, kaki dinosaurus tetap dibayar. Penghasilan dibayarkan bulanan setiap tanggal 1 awal bulan dan tidak dibatasin. Setiap orang mau melakukan RO bebas, nggak dibatasin. Nah, contoh, kalau misalnya penghasilannya hanya 1.000, kapan kayaknya Pak? Oke, ya itu kan kalau kita konsumsi sendiri. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya berjamaah, bersama-sama, sukses bersama, ya berangkat bersama, kita berangkat bersama-sama untuk bisa berangkat umroh seperti itu ya. Jadi banyak seperti itu, nggak cuma sendirian ya. Makanya kita jangan sendirian lah. Kita suksesnya harus jamaah ya. Contoh di sini adalah kita punya duplikasi 4 orang atau hanya memiliki 4 orang teman. Contoh, berarti 4 orang dikali 5.000, kita mendapatkan 20.000 per bulan selama mereka masih ngopi seperti itu. Yang generasi 2 berarti orang yang direferensikan oleh generasi pertama, 4 orang ini punya 4 orang temannya lagi, berarti 4 kali 4 berapa? Ada 16, dikali 2.000, kita masih dapat 32.000 per bulan. Belum cukup Pak untuk belanja bulanan istri, oke, masuk di generasi 3, berarti 16 orang masing-masing referensi 4, berarti 64 kali 2.000, 128.000, sudah mulai lumayan. Masuk di generasi 4, ya, dari 64 orang ini masing-masing referensi 4 menjadi 256 kali 2.000 berarti berapa? 512.000 per bulan. Sudah mulai besar ya Pak. Betul. Masuk di generasi 5 ya 256 ini masing-masing referensi 4 menjadi 1.000 dikali 2.000 berarti 2 juta per bulan. Masuk di generasi 6 sama ya. Dari 1.000 masing-masing referensi 4 jadi 4.000 kali 2.000 berarti 8 juta per bulan. Ini sudah lebih daripada UMR ya, UMR kita di Indonesia 8 juta. Generasi 7 udah 16 juta, generasi 8 udah 65 juta, generasi 9 udah 200 juta, generasi 10 sudah miliaran. Totalnya adalah sudah 1,4 miliar per bulan. Ingat per bulan. Jadi bonus yang paling besar di Kopi Enak itu adalah RO, repeat order, bonus yang paling besar seperti itu dan itu abadi. Ya, seperti itu tiap bulan. Ya, kita keuntungan nggak perlu muluk-muluk, ini 100% berhasil. Kalau kita berhasil 1% aja sudah berapa? 14 juta per bulan. Modal 100, kita ngopi, happy-happy, 14 juta per bulan. Belum lagi dari yang hariannya. Ya, itu sangat luar biasa. Lanjut ya, dari fund leader. Jadi, ketika kita merekrut atau mengajak seseorang masuk ke dalam Kopi Enak, kita dapat reward. Ketika orangnya yang sudah di dalamnya sudah bergabung melakukan pembelian ulang atau RO, kita mendapatkan lagi ya. Fund RO1 50-50 kita mendapatkan 250.000, Fund RO2 100-100 kita mendapatkan di sini 500.000, Fund RO3 250-250 dapat 1 juta, Fund RO4 500-500 dapat 2,5 juta, Fund RO5 1.000 kita mendapatkan 5 juta ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini itu diakumulasi tanpa riset poinnya dan ini bukan jumlah orang tetapi poin. Satu orang boleh nggak belanjanya langsung 10? Boleh, sangat boleh sekali. Fund RO6, 5.000 dapatnya berapa? 15 juta. Fund RO7, 10.000 kita mendapatkan 25 juta. Fund RO8, ya 50.000 kita mendapatkan 150 juta. Fund RO9, 100.000 totalnya 300 juta. Totalnya adalah 500 juta. Reward yang di depan rekrut itu adalah 300 juta. Reward yang repeat order itu adalah 500 juta. Totalnya ada 800 juta. Modalnya hanya 100.000 dan juga dengan niat dan kemampuan ya, dengan niat yang baik ya. Niat yang baik yang berapi-api, kita maksimalkan ikhtiar kita, pasti kita akan bisa mencapainya. 800 juta ya. Mau beli apa seperti itu ya. Mau beli ternak juga boleh, mau beli 10 20 juga boleh seperti itu.
Ya, nah ini kalau misalnya saya nggak punya tim, Pak, ya saya gimana caranya? Ya, contoh ya, saya order RO 1 kali, setelah itu saya daftarkan istri. Ya, contoh ini kalau nggak punya tim ya udah daftarin keluarganya aja, udah selesai seperti itu ya. Nah, ini kita contohnya ya, contoh-contoh. Ini kita daftarkan istri, istri order RO 50 kali sehingga poinnya naik ke saya ke sini seperti itu ke leadernya ya. Oke, ini posisinya tidak harus order langsung 50, diecer boleh ya. Ini setelah itu saya order saya buka untuk anak saya ya. Dan juga saya belanja ulang 50 kali atau 50 poin seperti itu. Jadi istri dapat cashback 250, anak dapat cashback 250. Setelah itu ya, saya mendapatkan bonus repeat order, berarti 50 tambah 50 100. 100 poin dikali 5.000. Berarti saya mendapatkan 500.000. Ditambah dengan reward RO1 tercapai meskipun timnya baru 1 istri 1 anak, tetapi 2 ini itu belanja terus, otomatis reward juga tercapai ya. Setiap orang tidak dibatasi melakukan RO, mau 1 hari 5, mau 1 bulan 10, 20, 30 tidak dibatasin, bebas ya. Poin reward RO terus diakumulasi setiap bulan tanpa riset. Sampai kapan? Sampai kita kaya, sampai kita sukses seperti itu ya. Yang terakhir, royalti omset nasional ya, Ron. Ini penghasilan bulanan sama seperti ASN ya. Nah, ini kalau di tempat lain itu adalah harus yang omsetnya besar dulu miliaran baru mendapatkan royalti. Tetapi di Kopi Enak dibalik ya, orang-orang yang sudah berprestasi minimal di peringkat pertama yaitu Fund Leader 1 sudah mendapatkan royalti ya. Jadi bukan profit tetapi royalti dari omset nasional, bukan dari jaringannya dia saja tetapi dari seluruh Indonesia ya. Nah, cara menghitung omset nasional bagaimana? Mitra baru yang bergabung pada saat bulan tersebut ditambah dengan RO. Ya, contoh omset nasionalnya 1 miliar dikali 1,5% berarti 15 juta. Apakah 15 juta ini diberikan kepada saya sendiri misalnya contoh ya? Tidak, tapi 15 juta ini dibagi kepada semua orang yang berprestasi. Yang minimal sudah mencapai Fund Leader 1. Misal contoh ada 10 orang, berarti 15 juta dibagi 10 ketemunya 1,5 juta. Per bulan selamanya tidak, karena yang luar biasa adalah tidak ada riset omset terus diakumulasi dan tidak ada turun peringkat ya. Meskipun tidak ada turun peringkat, kita jangan aduh nanti ajalah saya ngerjainnya setelah 6 bulan. Kenapa? Nanti tetanggamu sudah gabung sama orang lain, nanti tetanggamu sudah gabung sama Pak Yopi ya, nanti keluargamu sudah gabung sama yang lain. Jadi kalau di Kopi Enak jangan nunggu-nunggu, jangan nunda-nunda lagi, ketika gabung yuk langsung action bareng seperti itu ya. Oke. Ruginya di mana? 100.000 masih mikir, ya. Rugi yang belum gabung, rugi pelajarin, rugi yang masih analisa, rugi yang masih mengamati. Langsung join sekarang, ingat modalnya hanya cepet 100.000, ya nggak ada artinya seperti itu ya. 1 kali saja selamanya, ruginya di mana ya? Apa keputusan Anda? Peluang tidak datang 2 kali, langsung ambil keputusan sekarang ya. Jadi jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok, sekarang. Saya mau bergabung menjadi mitra Kopi Enak ya. Si pemikir akan terus untuk berpikir, si pengambil keputusan akan terus mendapatkan hasil setiap hari. Ya, oke itu sekian dari saya. Kopi Enak, sehat, nikmat, berkah. PT Fund, long life. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali presentasi yang disampaikan oleh Pak Michael Sugiono, sangat luar biasa sekali ya, memberikan kita edukasi tentang bisnis yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan ada sisi tanya jawab setelah ini, tetapi saya akan sampaikan ya, 80% orang gagal belajar dari orang gagal ya. Nah, kesalahan terbesar kita adalah mengira bisnis ini gampang. Gampang. Joinnya memang gampang, teman-teman. Bisnis ini sama seperti bisnis kebanyakan. Kita harus rencanakan kerja kita, kerjakan rencana kita, baru action ya. Belajarnya bukan sekali 2 kali, tapi terus-menerus, teman-teman. Karena ini baru, tidak ada ilmu dibawa dari lahir ya, teman-teman ya. Begitu ya kira-kira. Jadi kita benar-benar harus belajar dari nol, sama seperti kami semuanya, karena tidak ada ilmu dibawa dari lahir, teman-teman ya. Oke, sebelum saya buka mic, saya akan perlihatkan satu cuplikan video lagi, teman-teman ya. Cuplikan video seminar kemarin di Jakarta, teman-teman ya. Kurang lebih 3 menit. Dia sudah dapat 120 juta dari modal 100.000, teman-teman. Kita yang sarjana, masih UMR,
Lanjut, lanjut. Maju tak gentar, membela yang awalnya adalah negeri. Tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Ini orang Hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nomor satu kan, tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Iya, teman-teman, saya persilakan untuk bertanya 2 pertanyaan saja, teman-teman ya. Bertanyalah yang benar-benar pertanyaan ya, teman-teman ya. Jangan bertanya cara login, cara apa, itu bisa tanyakan kepada leader masing-masing, teman-teman ya. Jadi bertanyalah yang benar-benar seputar materi, yang benar-benar penting gitu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau mau buka pertanyaan, silakan dibuka saja mic-nya yang mau bertanya saja. Silakan, teman-teman. Ya, silakan yang mau bertanya dibuka saja mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin mau bertanya. Saya Ya, Ibu Ibu Mike. Mike ya, Ibu Mike Jadul Iya. ya. Di mana Bu Mike? Silakan bertanya. Saya mau bertanya. Kebetulan saya ada kesibukan lain yang sangat-sangat itu, tapi saya banyak teman-teman yang mau gabung. Nah, sedangkan ini caranya gimana, Pak, untuk repeat order? Apakah saya kembali ke leader pertama atau bagaimana, Pak? Oke, cuma itu pertanyaannya Bu Mike? Satu itu, terus kedua, kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Saya tadi agak kurang ini, Pak, istilahnya kurang paham banget gitu loh. Oke, saya persilakan Pak Michael untuk menjawabnya ya. Silakan Pak Michael. Selamat malam Bu Mika. Baik, malam Bu Mika Pak. dari kota mana ya? Sorry, maaf. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak. Oh, Tangerang Selatan, baik ya. Jadi Ibu boleh misalnya mau menghubungi leadernya boleh, atau menghubungi leader aktif di atasnya ya. Nanti sampai ketemu siapa leader aktif di atasnya, ya nanti akan dibantu. Meskipun beda kota, tetap dibantu bisa. Karena di Tangerang, apalagi Tangerang Selatan itu kan banyak stokis, untuk Ibu mau order atau apa itu bisa dibantu Bu, seperti itu. Nanti menghubungi leadernya saja, siapa yang aktif, kan saya kurang tahu nih, masuk di tim atau jaringan siapa ya. Nanti Baik, kalau misalnya ini ya bisa menghubungi kepada saya juga boleh, nanti akan dibantu. Kalau Ibu menghubungi leadernya itu tidak direspon ya, misalnya ya, atau leader yang sebelumnya mungkin yang apa namanya, Ibu gabung dengan siapa, kan saya kurang tahu seperti itu. Jadi Ibu menghubungi saja leader yang aktifnya lah, seperti itu. siap Pak. Ya. Siap. Terus yang Iya. kedua adalah tadi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan apa kopi enak, Bu? PT Fun ini. Jadi misalnya saya lalai dalam perjalanan, mungkin saya terlampau sibuk, terus saya nggak repeat order, itu bagaimana gitu, kayak gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi Iya. intinya kalau kopi enak ini sebenarnya sangat fleksibel sih Bu. Bisnisnya sangat fleksibel, sangat santai seperti itu ya. Jadi ketika yang penting kita kan ya konsumsi seperti biasa, konsumsi kopi tiap harinya kayak gitu ya. Ya setiap orang nggak sama ya konsumsinya. Kalau misalnya masalah repeat order atau tidak repeat order seperti itu, ini di sini tidak ada kewajibannya seperti itu Bu ya. Tetapi kalau misalnya ini ya paling baik adalah memang sebulan sekali seperti itu, ketika kopinya sudah habis seperti itu. Tapi ketika misalnya kita lupa untuk repeat order atau bagaimana, ya kan kita masih bisa bulan depannya lagi seperti itu. Alangkah baiknya memang sebulan sekali, tapi tidak mempengaruhi Bu untuk penghasilan penghasilan Ibu seperti itu ya, penghasilan untuk di reward atau apa itu seperti itu. Tapi kalau penghasilan di repeat order itu nanti ngaruh. Kalau tim Ibu repeat order, Ibunya nggak repeat order, ya Ibu tidak akan dapat penghasilan dari repeat order. Sedangkan bonus kita yang paling besar itu adalah dari repeat order seperti itu, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Seandainya ada tim kami yang pengen menengok ke pembuatan, boleh nggak Pak? Kemana Bu? Ke kantor? Iya. Boleh Bu, boleh janjian aja misalnya. Coba kontak sama saya dulu, ya nanti saya sampaikan ke manajemen.
Oh gitu. Jadi misalnya ini ada tim, salah satu tim ingin beliau ingin tahu betul kandungannya segala macam. Biasa kan Pak kalau bule itu kan nggak langsung percaya gitu aja. Ya, Dia pengen datang ke pabriknya, dia pengen tahu itu gitu. Boleh nggak Pak? boleh boleh Bu, boleh boleh boleh. Oke. Terima kasih Pak. Salam kenal Pak. Sukses selalu. Ya, sama-sama Assalamualaikum. Bu. Oke. Waalaikumsalam. Saya sudah lebih Ya, dari 5 kali ya ke sana ya. oke, luar biasa sekali pertanyaan dari Bu Mike ya. Artinya di sini kita ini benar-benar 100% pure bisnis kita ya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak repeat order nanti akun kita diapain, tidak seperti itu Bu Mike ya. Jadi semuanya kita yang mengatur ya. Jadi Siap Pak. kalau kopi kita sudah habis ya boleh belanja, tidak dilarang kan seperti itu. Siap. Alangkah Siap Pak. bagusnya memang kita konsumsi kopinya kita sendiri seperti itu. Siap Pak. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Maksud saya. Oke. Silakan teman-teman sebelum kita ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra di kota mana Pak? Sebutkan kota. Tasikmalaya, Singaparna, Pak. Oke, Pak Indra, apa pertanyaannya Pak? Ini masalah multi level ini traumatik ya Pak, karena digital itu banyak isunya adalah lebih menguntungkan sistem portal dan sebagainya, sehingga kami kadang-kadang ngedrop. Siasatnya seperti apa dengan isu-isu global itu? Terima kasih Pak. Oke, jadi intinya menguntungkan menguntungkan di atas Pak. Apa gimana nih? Isunya kurang baik saja Pak dari masalah multi level ini. Kita kan menyembuhkan. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan luar biasa ya. Kita beri aplaus buat Pak Indrayana. Nah, silakan Pak Michael. Ya, jadi seperti ini Pak, sebenarnya masalah isu di luaran sana, yaitu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Seringkali yang membuat nama rusak bisnis jaringan yaitu kita sendiri. Seringkali pindah-pindah, ya kita baru 3 bulan nggak jalan terus pindah lagi, ketika kita baru berapa bulan tidak jalan pindah lagi, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih kalau belum membuktikan sendiri bahwa gimana sih kopi enak ini, dalamnya bagaimana sih, pembuktiannya bagaimana ya, belum tahu seperti itu dalamannya bagaimana ya. Kalau saya buktinya saya sudah setahun lebih, saya udah 1 tahun lebih, saya belum pindah-pindah Pak, nggak ganti-ganti, nggak pindah-pindah, nggak berubah-ubah. Alhamdulillah bonus masih lancar, masih ditransfer setiap hari, tidak ada masalah. Ya itu balik lagi semuanya itu adalah ketakutan terbesar ya diri kita sendiri yang membuat kita takut, terus kita membuat kita trauma ketika kita bisa meyakinkan orang lain, tetapi kita harus meyakinkan diri sendiri sebenarnya yang paling penting sebelum kita meyakinkan orang lain. Ya, mungkin seperti itu. Apalagi Bapak di Tasikmalaya, Singaparna, boleh Pak kunjungan ke kantor, ketemu sama owner atau Pak Jainal, direktur utama, silakan boleh silaturahmi Pak Indrayana. Mungkin seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali. Kita skip dulu pertanyaannya ya teman-teman ya. Kali ini kita akan belajar dari seorang motivator yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saya akan perlihatkan dulu ya tayangan berikut ini. Nah, karena bisnis ini benar-benar. Ya, mohon maaf. Saya lanjut. Terima kasih buat Pak Michael yang selalu membimbing. Masih kedengar Pak Yopi? Iya, masih silakan Pak, silakan. Oke. Kemudian Pak Zainal yang selalu dan pernah datang ke rumah sampai 3 kali. Keren. Itu di awal-awal kita membangun bisnis ini. Dan Allah di Kopi Enak, menurut saya jalanin enak-enak aja. Saya samalah dengan teman-teman bermain dari universitas lama dari tahun 2000-an. Walaupun nggak dapat apa-apa ya, dapat ilmu. Alhamdulillah. Tapi di Kopi Enak ini saya dapat ilmu dan dapat duit. Baik, tadi ada yang bilang pertanyaan ke Pak Michael bahwa jalankan MLM ini selalu ada perkataan negatif. Saya pikir tidak hanya MLM, artis-artis juga ada negatifnya. Artis tukang inilah,
artis, tukang itulah. Kemudian guru ada negatifnya, ya. Guru ini kok gitu. Nah, yang bergelar haji juga banyak yang negatif. Makanya kalau kita mau disebut gelarnya 2 kali, berbuatlah negatif. Contoh, haji-haji kelakuannya begitu. Nah, itu pasti gelar kita disebut 2 kali. Guru-guru kok pekerjaan begitu. Makanya berbuatlah negatif, maka gelar kita disebut 2 kali. Insinyur-insinyur kok koyok ngene. Karena kita berbuat negatif, maka gelar kita disebut negatif. Tapi nggak usah pisingkan atau nggak usah pikirkan dengan perkataan orang lain. So, orang lain nggak rela kalau kita sukses. Banyak yang ketika saya bergabung, kamu ngapain lagi? Udah jadi motivator kok bisnis kopi. Lah, saya pikir kalau nanti saya nggak jadi motivator, kemudian saya nggak punya uang, kemudian anak saya butuh pendidikan, apakah orang itu mau bantu saya? Dia bilang jawab, enggak lah, itu urusan kamu. Lah urusan susah kamu nggak mau bingung, masa urusan saya mau sukses kamu jadi bingung? Jadi saya sarankan, ini Zoom meeting ini perlu kita saksikan setiap pekan. Jadi kalau bisa, sarankan mitra kita untuk datang ke sini. Karena apa? Kita jadi nggak capek. Kalau nerangin sendiri kan belum tentu hafal, belum tentu tahu. Kalau di sini kan jagoan-jagoannya bertebaran. Bahkan yang belum kebagian ngomong pun sebenarnya pada jago. Cuma karena saya ditunjuk, ya saya maju tak gentar membela yang bayar. Kan gitu. Artinya kita akan dibayar oleh Kopi Enak sesuai dengan pekerjaan kita. Tadi juga bilang bahwa Pak Yopi nampilkan video bahwa memang bisnis nggak ada yang mudah. Nah, Pak, saya pikir dan saya mau tanya, yang mudah di dunia apa? Main perlu biaya. Jalan-jalan perlu biaya. Mau selfie, perlu tongkat selfie, perlu handphone yang mahal. Bahkan tidur aja juga susah. So, kalau kita kebanyakan tidur, waduh, pogalnya Pak. Jadi di dunia ini nggak ada yang gampang. Nah, cuma dari yang sekian gampang, mana yang menghasilkan. Sehingga saya mau pilih, mau sibuk sekarang, santai nanti, atau santai sekarang, sibuk nanti. Contoh, kenapa saya sekarang masih menjalankan bisnis Kopi Enak? Usia saya sekarang 56 tahun. Anak saya yang 2 sudah nikah. Berarti itu sudah tanggung jawab mereka dan tanggung jawab suaminya. Lah, yang 2 orang ini kan masih jadi tanggung jawab saya. Bisa jadi saya santai-santai aja sekarang, tiba-tiba mereka minta biaya pendidikan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah saya menjalani bisnis Kopi Enak ini belum lama, seriusnya sekitar 6 bulan. Kemarin anak saya mau kuliah ke luar negeri, alhamdulillah ngambil bonus dari Kopi Enak, gitu aja. Coba kalau saya nggak serius tuh, santai-santai aja di 6 bulan yang lalu. Mungkin saya juga bingung, harus pinjam ke teman, harus pinjam ke saudara untuk biaya kuliah anak. Tapi ternyata enggak. Nah, Kopi Enak, setiap pagi saya juga nyengir sendiri. Seolah-olah piara tuyul. Setiap pagi saya buka di akun, masuk aja bonus. Saya pikir kerjaan gitu kan kerjaan miara tuyul. Tapi halal kalau ini ya. Nah, ini. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya teman-teman nggak perlu lagi dimotivasi oleh saya. Karena Anda adalah aktor-aktor hebat, aktor yang piawai. Nah, tadi Pak Yopi bilang kita ini jadi bos. Ya, karena kalau kita dipanggil jongos kan nggak enak. Coba aja kalau kita lagi di jalan, ngos.
maka kita akan marah. Tak andemi kamu ya. Tapi kalau disebut bos, walaupun kita nggak punya uang, kita nyengir juga, bos, mana bos? Ini bos. Jadi intinya kita yang hadir di sini, yang menjalankan Kopi Enak adalah bos semua. Jadi nanti kalau kita di seminar, kalau di rumah makan, saling nyebut bos aja. Bos gimana bos? Sehat bos. Bos mau apa bos? Saya mau ini bos. Nanti paling yang tukang jaganya, tukang layanannya bingung. Pak, bosnya yang mana? Semuanya bos. Ini ada kaitan. Bahasan saya, konsep ideal ini adalah hidup menjadi bos. B-nya adalah bahagia dulu. Bahagia tanpa syarat. Sebanyak orang yang bahagia itu harus pakai syarat. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya mobil. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya uang banyak. Saya akan bahagia kalau rumah saya sudah seperti istana. Berarti itu bahagia dengan syarat. Nah, untuk itu mari kita belajar, kita menjadi orang yang bahagia itu tanpa syarat. Bagaimana caranya adalah love what you do and do what you love. Kerjakan yang apa kita cintai dan cintai apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, pertama adalah hidup bahagia. Kenapa saya bilang bahagia? Kalau kita berpikir ada air hujan, kalau terus kita ingin dapatkan air dari hujan itu, perlu nggak kira kita jalan ke tempat yang jauh untuk menadah air hujan tersebut? Padahal di rumah kita ini ada. Saya pikir nggak perlu. Cukup kita ambil wadah, kemudian tadahkan wadah itu, maka air hujan itu akan masuk ke wadah kita. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau membuat bahagia itu gampang, senyum aja pada setiap orang, maka orang itu akan senyum. Tapi resepnya kalau mau senyum, 1 senti ke atas, 2 senti kanan kiri, minimal 3 detik. Sebab kalau senyum, bibirnya gak dibuka, itu senyumnya kering. Ya, 1 senti ke atas dibuka biar gigi kelihatan. Sehingga apa manfaatnya? Kita jadi rajin gosok gigi. Saya yakin kalau yang senyumnya nggak dibuka, berarti belum gosok gigi. Yang kedua, kalau senyum itu harus simetris antara kanan dan kiri. Jangan kiri 1 senti, kanan 2 senti. Jadi gini ketawanya nih. Assalamualaikum. Hata Yopi. Itu stroke ya. Banyak orang yang ketawa aja susahnya minta ampun. Yang ketiga, minimal 3 detik. Jangan baru dibuka, kemudian ditutup lagi. Pagi, Pak. Ternyata kalau saya perhatikan, orang-orang di luar sana banyak yang untuk senyum aja nggak bisa. Nah, kalau kita nggak bisa senyum, ya kita nggak mungkin bahagia. Karena senyum itu adalah sedekah, ya, bagi setiap orang. Lah kalau kita sedekah senyum aja nggak bisa, saya jamin sedekah kopi juga pasti nggak bisa. Sedekah duit apalagi. Nah, ini biasakan senyum saja. Insya Allah kita bahagia. Adanya adalah kita ini udah kerja keras ya. Rata-rata umur kita lolita ya. Ada yang hadir di sini juga Ibu Zuriati kalau nggak salah saya lihat ya. Itu Bu Zuriati udah di atas saya umurnya. Ya. Kalau saya kan masih lolita, lolos 50 tahun ya.
Kalau Bu Suryati mungkin sudah jeneta jelang 60 tahun. Yang kedua, marilah kita kerja cerdas. Banyak orang, saya tawari banyak orang yang kerjaannya biasa, ketika ditawari untuk jadi distributor, mereka nganggapnya susah. Padahal susahnya itu di mana? Saya bingung. Bahkan kalau kita ngojek setiap hari, itu jauh lebih susah. Kita berangkat setiap hari 8 jam, penyakitnya BP7. Berangkat paling pagi, pulang paling petang, penghasilan pas-pasan. Kita mau aja puluhan tahun, dan itu nganggap nggak susah. Dan pasti bilang gini, saya mah atau gimana lagi? Saya mah gimana lagi? Pasti kasih tahu, waduh itu mah bukan bidang saya. Ya sudah, bidangmu memang kamu tidak bakat jadi bos. Yang kedua, mari kita kerja ikhlas. Kalau ada jaringan lain, minta tolong, jangan dulu ditanya, Bapak jaringan mana? Kalau bukan jaringan saya nggak motivasi. Ya Allah, ya Robbi, kasihan deh lu. Kalau saya mau cuek-cuek aja dah, kalau ada jaringan lain nanya, saya tanya. Siapa tahu jaringan lain itu yang membawa kita ke surga. Siapa tahu ada bisnis-bisnis lain yang baik juga nih, ya kan gitu. Jadi santuy aja bro, bisnis ini nggak usah terlalu keseraan. Yang kemudian kerja tuntas, jangan sedikit-sedikit pindah, sedikit-sedikit pindah kok sedikit-sedikit. Apa ini bisa aja nih. Iya. Hati-hati, biasanya kita kalau nanti setelah ikut ini nih, Zoom ini, suka ada yang nawari bisnis lain. Diajak pindah. Saya aja pernah di prospek, saya ketawa. Pak, kalau di sini uangnya, Pak, kalau di situ uangnya. Saya jawab, bro, gue udah tua, gue bukan sekedar cari duit. Cari akhirat. Kenapa saya menjalankan ini? Saya ikhlas. Bantu Kopi Enak, karena mereka juga banyak bantu orang lain. Itulah Pak. Dan akhirnya kerjalah menjadi kerja mawas, hati-hati ya. Ya hati-hati, jangan sampai. Nah pertanyaannya adalah, kita ini peluang biasa. Dan sangat luar biasa. Kenapa saya bilang biasa? Ya kita kan biasa ngopi. Kenapa luar biasa? Ya kopinya yang dapat duit. Jadi pekerjaan biasa yang jadi luar biasa itu ya Kopi Enak. Gitu. Siap. Ya mungkin ada kopi lain yang nawarkan 11 titik, 20 titik. Buset. Mikirin dewekan baik. Ya di sini cuma 1 titik, akhirnya ketahuan siapa sebenarnya orang yang peduli dan ya makanya mari kita buka hati. Ada lagu kalau nggak salah, buka hatimu, bukalah sedikit untukmu. Nah, sehingga diriku bisa memilikimu. Buka dulu hati kita. Selanjutnya, selain bos itu, kedua harus optimis. Ya. Kemarin waktu di seminar, apa ciri-ciri optimis itu? Pertama, orangnya pede. Kedua, semangat. Yang ketiga, mau membantu. Selanjutnya, fleksibel. Ya. Karena ciri-ciri optimis itu adalah singkatan. Otomatis pasti tidak miskin. Iya. Luar. Kang Wawan orangnya optimis. Waktu saya datang ke rumahnya, belum ditawarin, dia mah udah mau bayar aja. Sebentar bro, jangan bayar dulu bro. Aneh belum beres berangin. Luar biasa Kang Wawan pas saya datang ke rumahnya. Kalau salah sore-sore kalau salah. Masya Allah. Coba betul. Kalau saya nggak optimis nawarin Kang Wawan. Wassalam. Ribuan jaringan saya ini dari orang luar biasa ini gitu ya. Betulan tai lalatnya sama ada di muka.
Menurut Feng Shui, orang yang punya tai lalat itu bagus di tahun 2023 katanya. Ya. Daripada tai kebo lebih baik tai lalat. Teman-teman sekalian, kita harus mulai merubah menjadi pengusaha karena kata Rasulullah 9 dari 10 pintu kekayaan ada dalam dunia kewirausahaan atau perdagangan. Pak, ada teman saya yang karyawan itu kaya raya, ya tetap aja kayaan bosnya. Bosnya mungkin lulusan SD, dianya S3. Bosnya mana lo? Dimarahin ya bos, siap bos. Nah, gitu kan. Nah, jadilah optimis dan jangan pernah pesimis. Ciri-ciri optimis itu adalah selalu berpikir baik, berpikir positif. Jadi upayakan kita selalu berpikir positif kecuali 3 hal. Nggak boleh berpikir positif. Pertama adalah hamil di luar nikah, pasti takut itu dengar kata positif. Ibu sudah positif. Hah? Positif? Oh, tidak dok. Nah, jangan pernah berpositif. Yang kedua adalah pegang kabel ya, jangan bagian positifnya. Insya Allah modar. Tanyain ke tukang PLN, mereka pegang kabelnya itu nggak mati-mati karena yang dipegang adalah sisi negatif. Yang ketiga, orang jangan berpikir positif kalau kena COVID. udah tekan kontrak suntik mati itu. Hati. Jadi selalu berpikir positif ya. Yang selanjutnya, jangan jadi orang pesimis ya. Pesimis itu cemberut, ngalamun, lemes, loyo, lungse, lelah. Pokoknya nggak ada enaknya mukanya. Karena pesimis itu adalah singkatan penyakit psikisin. Nah, tadi saya udah bilang bahagialah, kemudian optimislah. Selanjutnya, kalau jenis-jenis orang, perlu nggak saya sebutkan nih? Ada 3 jenis orang. Perlu nggak nih Kang Wawan sama Pak Yopi saya sebutkan? Belum. Iya. Biasanya ada 3 orang kecil, orang biasa, sama orang besar. Jadi kalau orang kecil bicaranya orang aja. Itu orang pasti tuh bajunya belum lunas tuh. Wah gitu. Jadi yang dibicarakan orang itu saja. Gibah terus ya. Kemudian kalau orang biasa bicaranya peristiwa. Tahulah kemarin jembatan di daerah Cikerteg. Yang paling terpenting sebelum kita memutuskan untuk berbisnis, bisnis jaringan, ada beberapa pilihan yang menjadi bahan pertimbangan kita, teman-teman. Yang pertama, pilihlah produk. Produk itu benar-benar luar biasa karena ada akad jual belinya, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, produknya pun pilihlah produk yang kita gunakan setiap hari. Sampai tua, sampai meninggal dunia. Kopi, teman-teman. Bukan kopi ranjang, bukan kopi kasur, kopi kelambu, bukan seperti itu. Tapi pilihlah kopi yang benar-benar kita konsumsi setiap hari sampai meninggal dunia. Bukan kalung kesehatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah bisnis yang untuk jangka panjang, ya. Bukan bisnis yang 1% per hari, 2% per hari, 3 bulan lagi hilang, ya. Yang ada hancur nama kita ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi pilihlah produk yang benar-benar kita gunakan untuk selama-lamanya sampai tua, sampai meninggal dunia, kopi, ya seperti itu. Nah,